Baik, pada bagian ketiga ini tentang metrologi, saya akan menjelaskan metrologi tentang pengukuran kompleks, freeform, shape, part. Jadi bentuk-bentuk yang kompleks itu sebenarnya bagaimana cara mengukurnya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, dari mungkin rekan-rekan semua, adik-adik semua, bapak semua ada yang tahu, apa sih metrologi itu? Ya, dari dua gambar ini mungkin kita bisa menjawab. Tapi ada sebagian yang masih rancu. Apa bedanya metrologi dan meteorologi? Jadi, meteorologi bukan atau tidak sama dengan meteorologi. Kalau meteorologi artinya kita berhubungan dengan luar angkasa, dengan bintang, dengan bulan, dengan cuaca. Tapi dengan meteorologi kita berhubungan dengan meter. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau tanya, kalau misalnya kita beli bensin salah ukur, terus kalau misalnya kita ngirim barang ke luar negeri, kapal tersebut kelebihan beban, apakah yang akan terjadi? Nah, yang paling nyata adalah sebagian yang paling kanan ketika tidak mungkin beberapa tahun yang lalu. Sudutnya itu salah menunjukkan alat ukurnya. Apakah yang terjadi? Ya, adalah fatal. Nah, dalam hal ini, dalam proses manufacturing, kita juga aware bahwa mungkin produk kita menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, kita harus mengukurnya secara benar. Baik, mungkin ini sedikit basic, tapi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi, metrologi adalah the science of measurement atau ilmu tentang pengukuran. Nah, pengukuran itu apa? Pengukuran adalah membandingkan suatu benda yang belum diketahui besarnya dengan besaran yang standar. Nah, itu gunanya untuk menyatakan, misalnya, kalau kita tidak mengetahuinya, mungkin kita bisa, oh ini terlalu panjang, terlalu besar, oh sudah berat. Tapi berapa? Kita tidak bisa mendeskripsikannya. Makanya kita membutuhkan pengukuran, oh panas, lebih dari 40 derajat misalnya. Berat, lebih dari 25 kilogram misalnya. Baik, dari sinilah kita bisa mendeskripsikan sebuah pertanyaan yang kualitatif dengan suatu bentukan yang kuantitatif. Nah, tentu saja di dunia ini sudah banyak sekali sebuah sistem yang ada. Nah, misalnya kita pergi dengan taksi, terus kita pergi ke sana, kita bayar di akhirnya. Kita bayar berapa ya? Tadi berapa meter? Di Indonesia, mungkin kalau kita ke Amerika, berapa miles? Nah, kita menjadi rancu. Nah, karena itu kita membutuhkan yang namanya sebuah sistem pengukuran. Nah, yang secara internasional saat ini banyak digunakan adalah menggunakan metric system yang dulu dimulai dengan satuan meter. Oleh karena itu, meteorologi disebut sebagai meter yang berasal dari kata meter menjadi meteorologi atau ilmu tentang meter sebenarnya. Meteorologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah scientific meteorology, industrial meteorology, dan legal meteorology. Saya tidak akan bahas lebih banyak, tapi ini berhubungan scientific lebih pada research, industrial lebih pada aplikasi di lapangan, di industri, dan legal lebih kepada transaksi-transaksi keuangan, transaksi misalnya tadi jual bensin, lebih masuk kepada legal meteorology. Baik, nah ranah kali ini kita akan bergerak di antara industrial meteorology dan scientific meteorology. Meteorologi atau ilmu pengukuran sudah dikenal sejak zaman sebelum 8000 sebelum Masehi sampai di negara kita sekitar 800 Masehi kita sudah bisa membuat sebuah Borobudur di Yogyakarta. Nah, itu tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan sistem pengukuran dan itu masih menjadi misteri sampai dengan saat ini. Di dunia modern, di tahun 1795 dari Prancis sudah membuat konstitusi tentang metode-metode pengukuran, sistem pengukuran. Di Amerika ada Whitworth 1841
Dan pada akhirnya di 1947 di Swiss, ISO menetapkan tentang apa itu pengukuran, bagaimana pengorganisasian, dan segala macamnya. Itu di tahun 1947. Sedangkan di Indonesia, kita coba di sebelum kemerdekaan 1923. Itu memang sudah mulai kita dari zaman Belanda sudah ada tentang edukasi tentang sistem meteorologi, mungkin pengaruh dari Eropa. Lalu setelah kemerdekaan ada yayasan sampai tahun 97 itu ada BSN. Nah, pada tahun 2014 kita baru mempunyai yang namanya standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ada SNI dan segala macamnya. Nah, kenapa kita sangat tertinggal di Eropa 1700-an, sedangkan kita di Indonesia baru 2014? Ya, karena memang pendidikan dan international community inilah yang harus kita tingkatkan mulai sekarang. Dalam dunia pengukuran dikenal sebagai one-stop testing. Jadi kalau kita ukur di sebuah negara A di Indonesia misalnya, dan di negara B Amerika misalnya, kita harus mendapatkan angka yang sama atau tidak jauh berbeda. Nah, ini ada sistem khusus yang namanya dengan menggunakan Mutual Recognition Agreement dengan sebuah sistem yang lebih dikenal dengan measurement traceability. Saya akan bahas di mungkin lain waktu. Jadi disinilah dengan sistem seperti ini, bagaimana sebuah produk kita buat di Indonesia bisa dikirim di Indonesia. Nah, untuk melakukannya harus ada measurement traceability atau ketelusuran pengukuran yang diakui secara internasional. Biasanya menggunakan sistem yang sama dan kesepakatan yang sama. Baik, saya akan mulai masuk lebih detail. Jadi ada pola pikir yang berbeda antara seorang desainer, orang engineer di lapangan, dan yang bekerja membuat part, dan orang yang bekerja di perakitan. Yang pertama, sebagai desainer, kita harus berpikir bahwa apakah nanti bisa diukur? Kalau ukur nanti alatnya apa ya, dan di mana ya? Nah, sedangkan sebagai engineer yang mengerjakan tadi gambar, itu juga harus berpikir, ini ngukurnya gimana ya? Alatnya apa ya? Ketelitiannya harus sampai berapa ya? Nah, toleransinya gimana agar masuk ya? Nah, ini adalah di bagian produksi. Sedangkan di perakitan, kita harus berpikir juga, nanti ngukurnya gimana, alatnya apa, ketelitiannya berapa, dan bagaimana agar nanti ini barang ini sudah bisa dikirim ke uh, customer tanpa ada kerusakan. Perfect seperti yang didesain. Jadi ini adalah pola-pola pikir uh, yang cukup berbeda tapi sama. Kita masih bagaimana mengukurnya dan alat apa yang akan kita gunakan. Pijakannya adalah hal tersebut. Dalam additive manufacturing yang mempunyai susunan yang sangat kompleks seperti ini, tentu tidak mungkin kita hanya mengandalkan pada satu dimensi pengukuran, misalnya dengan menggunakan one dimension measurement, misalnya dengan menggunakan vernier caliper atau dengan menggunakan micrometer. Nah, terus bagaimana ya kita mengukurnya? Jadi sebelum kita mengukur, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya bentukan kompleks atau freeform shape part itu. Jadi ini tidak ada, jadi bentuk yang freeform tidak ada bentuk pattern yang khusus. Jadi dia bisa berupa garis lurus, garis tekuk, garis mungkin lengkung sesuai dengan keinginan pembuatnya, yang tentu saja mempunyai fungsi-fungsi yang spesifik. Nah, ini adalah contoh dari beberapa freeform shape part. Untuk dapat mengukurnya, kita juga harus berpikir tentang toleransi. Berapa sih sebenarnya toleransi untuk dimensi sekian atau untuk part, untuk aplikasi sekian. Jadi misalnya pada bagian kiri, bagian kanan. Jadi kalau untuk produk-produk yang berbau otomotif, itu biasanya di 10 pangkat minus 6, itu toleransinya. Itu misalnya masih di range mikrometer. Jadi misalnya 1000 lah, kita anggap saya 1000. 1000 itu berarti sekitar 1000 mm ya, itu kalikan 10 pangkat minus 5 gitu. Jadi masih 1 mikro, 2 mikro, 10 mikro. Jadi satuannya masih dengan menggunakan mikrometer. Mungkin 10 pangkat 4 ya di sini. Jadi 10 pangkat 4 ya mikro ya, masih dalam level micrometer untuk produk-produk otomotif. Nah, untuk airplane tentu saja mempunyai toleransi yang lebih besar lagi sampai dengan level milimeter. Nah, sedangkan alat ukur yang dapat kita gunakan dalam untuk mengukur misalnya bagian otomotif atau bagian pesawat tentu saja mempunyai keterbatasan. Nah, biasa yang dapat digunakan kita bisa lihat pada grafik sini, pada tabel ini bahwa di sini
misalnya untuk yang di sekitar 10 pangkat minus, jadi untuk tadi mengukur tentang car body di sekitar di sini, dengan akurasi measuring uncertainty atau akurasi atau ketidakpastian sekitar micrometer, kita bisa menggunakan koordinat measuring mesin. Jadi kita bisa menggunakan standstill optical system. Jadi optical dan koordinat mesin ini masih bisa atau menggunakan interferometry masih bisa digunakan untuk melakukan pengukuran sampai dengan toleransi dengan mikro. Baik, jadi key point-nya adalah kita harus sesuaikan antara toleransi dengan keakurasian dari alat ukur. Jadi tidak perlu kita menggunakan alat ukur yang sangat presisi untuk toleransi yang tidak presisi. Nah, ataupun sebaliknya. Baik, dalam pengukuran yang free form tadi atau dalam menggunakan dalam additive manufacturing ada 3 yang banyak digunakan, yaitu tapi kalau kita bagi menjadi 2 itu ada sistem yang metode yang kontak dan non kontak. Yang pertama adalah menggunakan probing atau dengan tactile dan yang non kontak menggunakan optical dan X-ray atau sinar. Baik, untuk yang pertama tentang metode pengukuran kontak, saya ambil saja satu sampel adalah menggunakan CMM atau Coordinate Measuring Machine. Baik, CMM adalah sebuah alat yang tampak pada gambar ini terdiri dari mechanical system, probing system. Jadi di sini ada semacam bridge ini yang bisa bergerak atas ke bawah, ke samping dan ke kanan. Nah, kita sentuhkan kepada benda kerja. Nah, dari situlah waktu menyentuh data tersebut disimpan di dalam komputer sehingga kita bisa mengetahui kontur-kontur dari benda yang akan kita uji. Nah, yang paling penting di sini mungkin adalah bagian-bagian pada mechanical system-nya sini dan pada bagian probing system di sini. Jadi kita bisa menggunakan yang metode probing system dengan menggunakan kontur, kita bisa continuous probing atau dengan menggunakan sampling point. Jadi kita bisa menggunakan sampling point, jadi kita sampel saja, terus kita tarik garis lurus atau kita garis tergantung dengan metode yang ada dalam software. Dari situlah nanti kita bisa mendapatkan sebuah bentukan. Baik, ini adalah teknologi yang banyak digunakan dan mungkin akan dijelaskan pada sesi yang lain dari seminar kali ini. Yang kedua adalah metode pengukuran dengan menggunakan non-kontak. Jadi tidak ada kontak antara benda kerja dan alat ukur, biasanya dengan menggunakan cahaya. Seperti pada gambar ini, jadi ada berbagai macam bentuk, macam-macam metode pengukuran, mulai dari laser triangulation sampai dengan shape from photometry. Nah, ini kita bisa menjadi dua, yaitu pasif dan aktif. Pasif dalam arti kali ini adalah jadi alat yang kita gunakan itu tidak mempunyai modifikasi atau tidak misalnya dengan modulation. Tidak ada modulation di sana. Jadi kita benar-benar hanya meng-capture gambar tersebut. Nah, ini contohnya dengan menggunakan multiple kamera. Jadi dengan beberapa kamera kita foto, lalu kita kalibrasi kamera, kita set kamera tersebut misalnya dengan menggunakan akurasi dari pikselnya. Dari situlah kita bisa mendapatkan pengukuran, hasil pengukuran. Nah, sedangkan pada metode aktif ini lebih pada misalnya kita punya modulasi atau kita bisa rubah ada phase shift-nya, jadi sinarnya kita menggunakan 3 sinar misalnya. Jadi kita bisa menggunakan modulasi-modulasi sehingga bisa mendapatkan perbedaan dari beberapa sudut pandang. Nah, metode yang paling sederhana mungkin adalah untuk non-kontak ada laser triangulation. Di sini ada laser yang ditembakkan ke benda kerja dan akan ditangkap oleh kamera. Nah, di sini perbedaan tinggi tadi, jadi H ini dapat kita ukur dengan persamaan yang cukup sederhana di sini. Jadi tinggal nanti CCD-nya itu akurasinya berapa, jadi dia akan berubah sudutnya di sini, dan dia akan berubah ketinggiannya di sini. Dia akan karena berubah ketinggian dan sudut, tentu saja akan berubah posisinya di sinyal yang ditangkap di CCD. Nah, dari situlah bisa diukur berapa perubahan atau perbedaan ketinggian tersebut. Baik, dengan kalibrasi atau dengan melakukan kalibrasi dan setting, jadi sensornya sudah kita set. Nah, dari situ tadi yang CMM tadi probe-nya jadi kita bisa ganti dengan menggunakan triangulation system. Jadi di sini sinar laser tersebut bisa diarahkan kepada benda kerja. Dari situlah dirubah posisinya sehingga perubahan ketinggian tersebut direkod oleh CMM.
Misalnya seperti itu. Dari ini adalah penggunaan dari laser triangulation dengan kombinasi dengan menggunakan CMM. Baik, yang kedua tentang non-kontak, saya akan menjelaskan sedikit tentang X-ray. Ini cukup teknologi yang cukup baru, mungkin tadi Indonesia sudah beberapa yang menggunakan. Jadi dengan menggunakan sinar X, bagian dalam sebuah engine atau bagian dalam sebuah benda kerja yang kita buat dengan rapid prototyping tersebut bisa kita detect dengan menggunakan sistem yang seperti pada tampak pada gambar di atas ini. Nah, hasilnya sebagai contoh misalnya kita bisa melihat bagian dalam dari benda tersebut dan kita bisa mengukur dimensinya. Ketelitiannya tidak seakurat dari CMM memang sampai dengan saat ini, tapi sudah cukup untuk sebagai alat untuk inspeksi. Nah, dari sini, dari paparan tersebut, jadi saya ingin mengulangi lagi bahwa untuk non-kontak banyak metodenya, tapi saya hanya memberikan dua, yaitu tentang metode yang menggunakan X-ray CT, yang mungkin dengan teknologi yang cukup up to date saat ini, dan menggunakan teknologi yang sebelumnya dengan triangulation, itu teknologi yang sebelumnya, tapi juga masih banyak digunakan sampai dengan saat ini. Jadi ketika kita bermain dengan additive manufacturing technology, lebih baik atau akan lebih baiknya kalau kita mempunyai salah satu dari alat ukur tersebut. Baik, sampai di penghujung akhir dari presentasi saya, jadi dari paparan yang cukup panjang tadi, semoga bisa memberikan gambaran yang jelas apa itu additive manufacturing, digital manufacturing, sampai bagaimana cara mengukur sebuah benda hasil dari digital manufacturing. Baik, sebagai kesimpulan bahwa saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kita membutuhkan transformasi teknologi digital, terutama dalam menangkap atau ya bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi ke depan, karena akan jelas dengan transformasi teknologi kita akan lebih produktif, lebih fleksibel, dan terus saja mempunyai manfaat yang lebih banyak. Terus kunci dari transformasi tersebut memang kita harus adaptif terhadap teknologi manufaktur yang baru, misalnya dengan 3D printer, dengan laser cutter, dan CNC yang lebih baik dan lebih canggih tentunya. Dan pemanfaatan dari mesin manufaktur yang digital tersebut tentu akan menciptakan produk-produk yang beragam, yang lebih inovatif ke depannya, yang tentu mungkin generasi milenial saat ini mungkin akan menciptakan sesuatu yang wow, bombasin di masa depan. Mungkin pesawat luar angkasa atau teknologi yang mungkin pesawat yang bisa terbang untuk memanen seperti itu. Kita tidak tahu. Dan hasil dari bagaimana juga hasil dari digital manufacturing masih perlu dilakukan pengukuran terus saja untuk mengetahui seberapa akurat, untuk menjamin kualitasnya, untuk memastikan bahwa sesuai dengan fungsinya. Dan saya telah perkenalkan sedikit tentang teknologi-teknologi alat ukur yang digunakan, yang mungkin cocok untuk digunakan dalam proses QC-nya. Dan yang paling penting atau mungkin tidak terlalu penting tapi cukup akan menjadi hal yang aplikatif, bahwa data digital apapun itu, hasil pengukuran, hasil desain tersebut, kalau kita bisa olah, kita akan bisa untuk manfaatnya untuk dalam pengembangan produk, dan mungkin dalam simulasi, dalam pemrosesan, mungkin dalam marketing juga. Akhir kata, saya ingin mengajak kepada audiens sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, rekan-rekan semua, bahwa kita mungkin perlu merubah sebuah mindset bahwa dari sinilah bagaimana kita dari controlling, bagaimana kita dalam sistem yang terkontrol, tapi mungkin kita harus berubah menjadi lebih saling menguatkan dengan cara membangun network. Mungkin kita harus berubah dari bagaimana kita mencari profit, tapi kita lebih bertransformasi kepada bagaimana kita bisa menciptakan itu menjadi sebuah tujuan. Misalnya tujuan Indonesia, bagaimana Indonesia akan maju dalam dunia manufaktur. Kita tidak harus, tentu dengan trading perlu dalam mencari profit, tapi lebih pada tujuan apa dan demi apa kita berjuang, mungkin demi negara, mungkin demi keluarga. Dan privacy dan transparansi. Jadi mungkin kalau saya tidak ragu-ragu untuk men-sharing apa PowerPoint saya, tidak.
karena saya percaya bahwa privasi saya masih terjaga, saya tidak akan menjaganya, tapi saya lebih transparansi. Apa yang saya sampaikan di sini bisa diketahui orang lain dan mungkin ada kesalahan, bisa memberikan review, feedback kepada saya, sehingga semakin bisa menguatkan, saling menguatkan kita sekalian. Baik, demikian untuk pesan, mungkin bukan pesan ya, tapi lebih kepada ajakan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Eh, Bila ada pertanyaan silahkan hubungi saya melalui email yang ada di dua email berikut, atau mungkin kalau membutuhkan material saya akan mulai upload di web saya yang tertera di sini, dan mungkin kalau tentang mengenai research atau mengenai pekerjaan silahkan bisa mengecek di antara LinkedIn atau ResearchGate. Baik, sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.